Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda dan kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Kembali lagi dengan kami Muhammad Irsad SAI, itu pada sesi kali ini kita akan membicarakan bagaimana praktek atau ketika Rasulullah SAW mandi junub atau janabah, atau seringkali disebut oleh masyarakat kita dengan istilah populernya mandi wajib. Kalau mandi wajib sudah dibahas bagaimana rukunnya, yaitu niat. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air, menyampaikan air ke seluruh tubuh, dan begitu juga sunnah-sunnahnya. Sekarang kita mengkaji bagaimanakah Rasulullah SAW ketika mandi wajib, berdasarkan hadis-hadis dari penyampaian dari istri-istri beliau. Salah seorang ummul mukminin, istri beliau bernama Aisyah. Ini akan kita bahas hadis dari ibunda kita atau ummul mukminin Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhakan Aisyah. Qalat, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW iza ikatasala minal janabati, apabila Rasul akan mandi janabah, mandi wajib, ayabda'u fayagsilu biyadaih, maka dia mulai membasuh kedua tangannya. Dipastikan yang pertama kita lakukan membasuh kedua tangan. Yang kedua, summa yufriku biyaminihi ala shimalihi, kemudian Rasul yaitu menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, dibasuh kedua tangan tersebut. Yang ketiga, fayakesilu farjahu, Rasul kemudian masuk kemaluannya. Jadi pastikan kemaluan itu bersih, pastikan karena Islam menjaga kedua-duanya. Kebersihan fisik itu sangat menunjang kebersihan secara psikologis, kejiwaan, emosional, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kebersihan emosional, biologis, dan sebagainya mempengaruhi juga kebersihan fisik. Maka Islam mengajarkan bersihkanlah kedua-duanya secara seimbang. Sumaya tawadda'a, langkah yang keempat yaitu beliau berwudu. Jadi ini menjawab mana dulu kalau kita mandi wajib, apa kita berwudu dulu atau mandi wajib dulu? Maka prakteknya dalam Rasulullah, beliau berwudu dulu sebagaimana wuduknya salat. Thumma ya'khudul ma', kemudian setelah beliau berwudu, beliau mengambil air, maka fayudakhilu asabi'ahu, dia masukkan sela-sela tangan beliau, jari beliau, fi usulil sya'ri, pada pangkal rambut, maka sudah dimasukkan. Thumma hafada, kemudian beliau menumpahkan ala ra'sihi, di atas kepalanya, thalatha hanafatin, dia tumpahkan air ke atas kepalanya. Rasulullah SAW itu sebanyak 3 kali, atau menyiramnya ya kalau bahasa. Setelah disiram, semua afada ala sa'iri jasadi, kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya itu dengan air. Yang terakhir beliau yaitu membasuh kedua kakinya. Hadis muttafaqun alaih, riwayatnya Bukhari wa Muslim. Mungkin itulah sudah terjawab bagaimana Rasulullah SAW ketika mandi wajib. Dengan hadis yang lain tidak berbeda, hanya berbeda lafaz. Rasul dulu juga ketika berwudu itu Rasul berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan sebagainya. Maka yang pertama basuhlah kedua tangan, yang kedua menumpahkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, mencuci kemaluan sampai itu berwudu. Setelah berwudu, masukkan air jari-jari tangan yang sudah dibasah air ke pangkal rambut. Setelah itu Rasul menumpahkan air itu atau menyiram rambut beliau 3 kali, dan setelah itu baru mandi sebagaimana kita biasa mandi.
dengan memastikan bahwa seluruh anggota tubuh kita terkena dengan air atau tersirami dengan air bersih. Dan selanjutnya terakhir beliau mencuci kedua kaki beliau. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami tunggu kritik dan sarannya agar untuk perbaikan materi video berikutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.